Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita mulai kelas kita hari ini, Ibu mau kelas harus dipersiapkan dulu. Perhatikan kebersihan kelas dan kerapiannya. Tolong lihat di bawah kolong meja, kursi. Kalau ada sampah silakan dipungut dan dibuang di tempatnya. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, sebelum itu Ibu mau periksa kehadiran kalian dulu. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang absen? Hadir semua, Ibu. Baik, hadir semua ya. Tetap pertahankan kehadiran kalian ya, supaya kalian tidak ketinggalan materi. Ya, Bu. Oke, sekarang sudah siap untuk belajar? Sudah, Ibu. Nah, siapkan dulu alat belajar kalian supaya nanti saat Ibu jelaskan kalian bisa mencatat. Hari ini kita akan belajar materi yaitu mengenai perpajakan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian pajak. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dan manfaat pajak. Oke, sekarang kita akan lihat apa itu pengertian pajak. Jadi, di sini Ibu ada tampilkan ada beberapa ciri-ciri pajak, yaitu A. Iuran wajib warga negara, B. Bersifat memaksa, C. Tidak ada timbal balik secara langsung, D. Digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Oke, dari beberapa ciri-ciri pajak ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pajak? Iuran wajib warga negara. Benar sekali. Pajak merupakan iuran wajib warga negara. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita simpulkan sama-sama. Jadi berdasarkan ciri-ciri pajak ini dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib warga negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat secara umum. Oke, sudah paham mengenai pengertian pajak? Sudah, Paham, Ibu. Bu. Oke, kalau sudah kita masuk ke fungsi pajak. Jadi fungsi pajak ini ada 3, yaitu yang pertama fungsi anggaran atau budget. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Nah, pada fungsi anggaran ini, sumber pendapatan negara yang terbesar salah satunya adalah berasal dari pajak. Nah, pajak tersebut kemudian digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran negara, yaitu seperti pembangunan infrastruktur. Kalau kalian bisa lihat di lingkungan sekitar kalian ada pembangunan jalan raya, jembatan. Nah, anggarannya adalah berasal dari pajak. Itu merupakan fungsi anggaran dari pajak. Oke, fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur atau fungsi reguler. Nah, pajak ini juga digunakan sebagai alat untuk mengatur ekonomi dan sosial. Dalam fungsi mengatur, pemerintah membebaskan pajak pada barang-barang produksi dalam negeri agar barang-barang produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang-barang luar atau barang-barang ekspor. Nah, itu merupakan salah satu fungsi mengatur dari pajak. Berikut yang ketiga ada fungsi pemerataan atau fungsi distribution. Nah, pajak di sini digunakan untuk pembangunan ekonomi. Jadi, pajak tersebut dibagi secara merata antara anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, sampai di sini. Ada yang belum paham mengenai fungsi pajak? Paham, Bu. Kalau paham kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke yang berikut yaitu mengenai manfaat pajak. Baik, di depan Ibu ada tampilkan ada beberapa gambar. Nah, gambar tersebut saling berkaitan dengan manfaat pajak. Kalian bisa lihat gambar pertama ada gambar apa? Jalan raya. Kemudian ada gambar sekolah. Terus ada gambar
dan juga ada gambar sekolah. Nah, ini menggambarkan manfaat pajak dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan juga pembangunan sekolah. Kemudian ada gambar para ASN dan juga TNI Polri. Nah, ini menggambarkan manfaat pajak. Manfaat pajak digunakan untuk membayar gaji para ASN dan juga para TNI dan Polri. Kemudian ada gambar karung pupuk bersubsidi dan juga pemasangan meteran listrik. Nah, ini menggambarkan bahwa manfaat pajak juga digunakan untuk memberikan subsidi seperti pupuk dan juga subsidi listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. Oke, sampai di sini dari gambar ini sudah ada gambaran mengenai manfaat pajak? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Oke, kalau kalian sudah tahu manfaat pajak, artinya masyarakat harus Bayar pajak. wajib membayar Pajak. pajak karena manfaatnya itu akan kembali lagi kepada kita. Baik, jadi penjelasan materi kita hari ini sampai di sini saja, sampai pada manfaat pajak. Ada pertanyaan? Ada yang masih kurang mengerti? Semua mengerti dan mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu lihat kalian sudah tidak semangat lagi, kurang semangat ya. Jadi supaya kalian lebih semangat lagi, Ibu ada satu game. Ada yang mau main? Mau. Oke, kalau mau silakan berdiri semuanya. Baik, dengarkan instruksi atau arahan dari Ibu ya. Kalau Ibu bilang tepuk satu, tepuk satu kali. Kalau Ibu bilang tepuk dua, tepuk dua kali. Kiri satu kali, kanan satu kali. Kalau Ibu bilang tepuk tiga, kiri satu kali, kanan satu kali, dan di depan satu kali. Kalau Ibu bilang tepuk empat, berarti kiri dua kali, kanan dua kali. Harus berirama ya. Kalau ada yang tidak berirama atau suaranya lain sendiri, dapat hukuman dari Ibu. Kemudian kalau Ibu bilang tepuk lima, kiri dua kali, kanan dua kali, dan depan satu kali. Ya, Bu. Paham? Paham. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima tiga kali. Tepuk tangan semuanya. Baik, karena kalian sudah semangat lagi dan penjelasan kita juga selesai, tidak ada pertanyaan juga dari kalian. Sekarang Ibu minta salah satu untuk membacakan kesimpulan materi kita hari ini. Pajak adalah iuran wajib warga negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur dan fungsi pemerataan. Dan yang ketiga, manfaat pajak, yaitu pembangunan fasilitas umum, pembayaran gaji pegawai meliputi ASN, polisi, TNI, dan pemberian subsidi. Baik, ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu mengenai pengertian pajak, fungsi dan juga manfaat pajak. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Pas. Baik, pas ya. Oke, karena ini pertemuan dan materi pertama kita, jadi tidak ada tugas yang Ibu kasih untuk kalian, tapi Ibu ingatkan untuk kalian belajar materi minggu depan, yaitu mengenai pendapatan nasional. Oke? Ya, Bu. Baik. Sekian saja pertemuan kita hari ini. Karena tadi kita sudah awali dengan doa, maka kita tutup kegiatan kita dengan doa juga. Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Amin. 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 Baik, terima kasih untuk perhatian kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.